selama Anda beriman hari ini, tidak ada kata terlambat. Selama Anda mau taat, kita mau taat pada Tuhan, dan apa yang firman ajarkan, apapun selalu bisa ditunggang balikan. Bahkan tawanan pahlawan pun bisa direbut kembali, kata firman. Selamat pagi Bapa di sorga. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami semua. Sebagai anak-anak-Mu kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terimalah segala doa, persembahan, pujian dari hati umat-Mu. Berkati gereja ini dan jemaatnya, hingga setiap jiwa bertumbuh mengenal-Mu. Setiap kami ya Tuhan belajar untuk mengasihi dan untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Hari ini Tuhan Yesus Kau akan mengubahkan banyak keluarga lewat firman-Mu juga. Makasih untuk hadirat-Mu yang begitu mulia. Tuhan jamah dan Tuhan lawat juga setiap jemaat-Mu yang online menyaksikan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selamat pagi semua. Saya kasih judul imam namanya Papa dan Mama. Tapi ini juga akan berbicara kepada yang bujangan. Bahwa jatuh cinta itu mudah, apalagi versi drama Korea. Tapi kalau Anda mau menikah suatu hari, Anda perlu persiapan diri. Orang bilang perkawinan itu susah, enggak juga. Lu buat susah, bisa jadi susah. Lu buat mudah, bisa lebih mudah. Tapi yang penting kita mengerti dulu, dimulai dari laki-laki. Bahwa kita itu dipanggil untuk jadi imamat rajani. Berarti kita semua jangan hanya mau haknya. Jangan hanya mau ambil keistimewaannya. Imamat rajani itu bukan mentang-mentang jadi raja. Tapi imamatnya dulu. Persiapkan hatimu untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Persiapkan dirimu yang wanita untuk suatu hari menjadi istri seseorang. Atau menjadi mama. Dan kita yang sudah menikah tak peduli berapa puluh tahun pun tidak terlambat untuk belajar firman. Hari ini kita akan diajari. Mari kita buka sama-sama di Ayub pasal yang pertama. Ayat 1-5, 8-10. Saya bacakan dulu, kesalehan Ayub dicoba ini ceritanya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayat 8-10. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita tahu cerita Ayub, jaga-jaga kalau ada di sini yang kurang paham Alkitab. Ayub ini adalah seorang yang takut akan Allah di perjanjian lama, dan dia dicobai dengan berat. Sudah, semua pencobaanmu ada padanya. Mungkin pria yang paling sengsara setelah Yesus Kristus di kayu salib, itu Ayub kali. Sengsara batinnya, udah jangan bilang, anak-anaknya mati semua dalam sehari. Sehari loh. Istrinya kayak begitu. Jangan mengeluhkan tentang istrimu. Atau mengeluhkan tentang suamimu. Belum sampai pada taraf di mana mereka mengutukimu, suruh mati. Ayub itu mengalami penderitaan badani yang luar biasa. Sampai beling pun digaruk-garukkan ke badannya. Dia mengalami penyakit, semua penyakit yang tidak tersembuhkan itu ada padanya, cuma dia belum mati aja. Nah Ayub ini punya keluarga, nah saya ingin Anda fokus pada orang ini, tentang bagaimana dia itu menggiring keluarganya kepada Tuhan.
Bagaimana dia membimbing mereka, bagaimana dia menjadi imam, menjadi teladan. Bahkan di masa-masa tersulit dalam hidupnya. Saya tunjukkan seorang pria di dalam Alkitab yang sangat takut akan Allah. A family man. Mari kita sekarang selidiki ayat per ayat apa yang kita bisa temukan rema-rema untuk keluarga kita. Jangan lupa, judul khotbah ini adalah benang merahnya, silver liningnya adalah ini. Imam namanya papa dan mama. Papa dan mama itu adalah imam terbaik bagi keluarga. Mari sekarang kita lihat ayat pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, berhenti. Saya kasih informasi bahwa Ayub ini yang nulis ya, Ayub sendiri ini autobiografi. Bedanya apa biografi dan autobiografi? Biografi itu orang nulis tentang hidup orang lain. Tapi autobiografi adalah orang yang menulis tentang hidupnya. Kecuali Anda punya pesan khusus, jangan tulis autobiografi. Biarkan hidupmu bersinar terang di dalam keluargamu dan orang sekelilingmu 5 roti 2 ikan atau 7 orang di sekitar Anda. Tapi Ayub punya satu pesan khusus. Dia menulis autobiografi dan itu menjadi firman Allah. Ayub ini, kitab Ayub adalah kitab yang tertua di perjanjian lama. Anda akan kaget. Bahwa bahkan lebih tua dari kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Kalau Kejadian di kitab Kejadian itu paling tua, wong itu adalah awal mula cikal bakal dunia. Tetapi yang menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Nabi Musa. Musa itu kan setelah Abraham. Ya, itu kan masih nanti. Ayub ini adalah kitab tertua, kemungkinan terbesar dia hidup di zaman sebelum Abraham hidup. Kemungkinan terbesar. Atau kalau enggak ya kurang lebih di zaman itu. Dan dia bukan orang Israel. Jadi Allah Israel itu besar di luar tembok Israel. Ini bukan bicara tentang Allah kebangsaan. Tuhan yang kita sembah itu Allah semesta alam. Dia sudah ada dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus itu bukan Tuhannya orang bule, white man religion. Bahkan di dalam kebudayaan Tionghoa pun, sebelum ada penyembahan-penyembahan asing masuk, semua praktek-praktek yang tidak sama dengan nurani orang yang cari Allah yang hidup. Bahkan zaman-zaman dulu sebelum ada penyembahan berhala, orang hanya menyebut Tuhan itu Tien, atas, Allah. Tuhan itu adalah Allahnya semesta. Yesus Kristus itu bukan juru selamat sebagian. Dari ayat ini kita baca, kita mengerti bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu menuntut pertanggungjawaban setiap manusia yang hidup di dunia. Nggak peduli ras, bahasa, bangsa, Tuhan taruh nurani bersih di dalam setiap manusia. Tapi memang kita lahir dalam dosa, kita nggak bisa bersih sendiri. Kita butuh juru selamat Mesias, Yesus Kristus, untuk membuat kita bisa memulai hubungan yang benar, baik dan benar dengan Allah semesta alam. Ya, sedikit saya kasih tambahan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nggak hanya di dalam tembok Israel atau di tanah Kanaan. Kitab Ayub adalah kitab non-Israel. Tapi coba lihat, Allah sudah bekerja di dalam hati manusia purbakala. Tien, sorga itu ada. Tapi kita meraba-raba, gimana jalan ke sana? Makanya Yesus turun. Memang Yesus turunnya itu di Israel. Timur tengah, barat kagak, timur juga bukan. Tengah dia, kiri kanan kena, dia juru selamat seluruh bumi. Memang dia pilih orang Yahudi, entah kenapa perjanjiannya dengan Abraham, keturunanmu nanti akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu bukan bicara tentang anak cucu Abraham, itu bicara tentang Yesus Kristus. Keturunan Abraham. Saya ingin untuk menjelaskan bahwa semua keluarga yang akan mengalami pekerjaan sorga harus bermula dari hubungan dengan Kristus. Peduli amat kalau sana sini latar belakang tradisi beda-beda, tetap harus semuanya kembali ke firman. Sebelum bumi ini terpecah belah bahasanya di Menara Babel yang terkutuk itu, mereka bahasanya cuma satu. Allah itu adalah permulaan kehidupan keluarga yang bahagia. Semua harus kembali ke Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh punya happy family, kalau kita mau punya keluarga yang diberkati, everything must start and begin with Christ. Dengan Kristus. Ya. Apa yang kita mau ajarkan ke anak-anak kita, paling semuanya hanyalah sesuatu yang duniawi. Warisan yang papa mama bisa kasih
ke putra-putrinya. Yang terbesar, yang termulia adalah Injil yang mereka bisa beritakan kepada anak-anak mereka. Buat apa kita bisa memberikan kepada mereka segala sesuatu di dunia ini, tapi mereka kehilangan nyawanya suatu hari. Zaman sekarang ini memang tidak populer bicara tentang neraka, sorga, apalagi neraka. Tetapi tetap firman Tuhan berkata neraka ada, sorga ada. Buat apa kita itu menggiring keluarga kita kepada sesuatu, prosperity, kemakmuran, sukses sekolah, suatu hari jadi orang, tapi ujungnya dia binasa. Buat apa kita bilang kita cinta papa mama kita, tapi kita gak pernah memberitakan Injil pada mereka, takut nanti mereka marah. Mendingan saya dimarahi daripada mereka binasa. Mendingan saya dikucilkan. Apa sih kekhawatiran Anda, kekhawatiran kita? Kalau anak-anak muda mungkin takut allowance atau uang saku gak diberi, sekalipun kalau Anda diusir dari rumah, it's worth it. It's worth the attempt. Tetap perlu kita belanin. Karena orang tua tidak bisa kita tolak ukur dari allowance yang mereka beri atau uang saku yang mereka berikan. Orang tua terlalu berharga buat kita. Banyak orang mengatakan bahwa kekristenan itu, nanti kalau jadi orang Kristen, kita enggak sama orang tua. Jangan salah, justru orang Kristen lah yang mengasihi orang tuanya. Sampai pada taraf ingin menyelamatkan mereka secara kekal. Agama yang paling yang paling berbakti sama ortu, itu Christianity. Karena kita peduli sampai ke hidup kekal mereka. Buat apalah? Apa? Mungkin yang kita takutkan bukan uang. Mungkin kita sendiri sekarang juga lebih sukses daripada orang tua kita. Mungkin yang kita takutkan adalah mereka marah sama kita. Nanti mereka tersinggung sama kita. Kenapa sih takut banget ditolak? Mendingan saya ditolak papa mama saya daripada papa mama saya ditolak Tuhan. Kenapa saya takut untuk memberitakan Injil kepada mereka? Tentunya jangan semerta-merta langsung beritakan. Doa dulu, hati itu harus digemburkan, karena ada setan. Tapi saya ingin untuk menjelaskan pada Anda, kalimat ini luar biasa. Ada seorang laki-laki di Tanah Uz bernama Ayub. Ya. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah, dan ia menjauhi kejahatan. Everything must begin with God. Apapun yang kekal dalam keluarga harus bermula dari hubungan dengan Allah, hubungan dengan Tuhan. Ya, ini adalah autobiografinya, dan Nuh itu masuk dalam silsilah keturunan Nuh dari anak Sem. Nuh itu punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Ham itu yang kena kutuk karena cerita-cerita ketelanjangan papa. Ham dikutuk dan jadi kolesterol. Enggak juga ya. Itu Ham babi ya, bukan ya. Ham dikutuk dan dari Ham itulah turun-temurun banyak bangsa-bangsa yang sudah dipunahkan seperti Filistin. Musuh-musuh Israel. Ya, Sem, Ham, dan Yafet ini jangan diartikan, kalau Anda baca silsilah mereka, Sem diberkati, Ham dikutuki, jangan habis itu kita jadikan ini sebagai tempat untuk rasis ya. Oh, bangsa itu keturunan Sem. Orang Asia, orang Eropa, orang Arab, orang apa, ini keturunan mana? Bukan. Ini artinya signifikansinya rohani. Bahwa ada keturunan yang diberkati, ada keturunan yang dikutuki. Diberkatilah keturunan orang-orang yang takut akan Allah. Bukan berarti mereka gak punya masalah, tapi mereka punya Tuhan dalam masalah mereka. Dikutukilah orang-orang yang mengandalkan kekuatan dan kekayaannya dan kemampuannya dan meninggalkan Allah yang hatinya menjauh daripadaku. Orang-orang seperti itu mungkin punya sesuatu yang dibanggakan, tapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Ya, keturunan Sem, anak sulung Nuh, turun itu ada Ayub. Oke, kita lanjut ayat 10. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, gak tanggung-tanggung, orang kaya namanya. He can afford it. Dia sanggup membesarkan 10 anak, mensekolahkan mereka tinggi-tinggi meskipun zaman itu saya gak tahu sebelum zaman university sekolah mereka itu sekolah seperti apa, sekolah tradisi, ilmu-ilmu yang praktis. Saat itu pokoknya 10 anak-anak ini mereka betul-betul dibesarkan dengan benar oleh Ayub. Nanti saya tunjukkan ternyata di ayat keempat. Anak-anak itu kalau pesta, dia tidak wild party. Kalau dia setiap kali pesta, dia itu undang saudara-saudaranya. Jadi ketara bahwa Nuh telah membesarkan anaknya dengan benar. Siapa bilang kerusakan itu baru ada di zaman ini? Dari zaman dulu sudah ada Sodom dan Gomora. Rusak itu sudah ada dari zaman purbakala. Tapi anak-anak Ayub itu bahasa Surabayanya genah-genah. Puji Tuhan ya, mau tahu bagaimana Anda sebagai papa mama, coba lihat aja anaknya. Sebagai pendeta pun bukan berkecualian, kadang-kadang bisa jadi anak-anak pendeta bermasalah.
Anda mau melihat ministry seseorang, lihat putra-putrinya, lihat anak-anaknya. Makanya itu janganlah kita hanya mengejar mimpi kita. Orang yang berbisnis mengejar harta, lalu habis itu lalu mengorbankan waktu dengan putra-putrinya. Kalau dalam pelayanan, pendeta juga bisa melakukan kesalahan yang sama, yaitu mempersembahkan atau mengorbankan anak-anaknya di mesbah pelayanan. Orang lain dia hidupkan, anak-anaknya dia matikan. Maka lihat nanti ya, anak-anak yang kurang kasih, biasanya akan nampak suatu hari. Bapak Ibu Saudara, buat apa kita itu sukses kejar ini itu semuanya? Tapi ternyata glory, kemuliaan orang tua, papa mama itu terletak pada hidup anak-anaknya. Kita kerja, orang timur sih mikirnya begini, demi anak cucu. Kerja demi anak cucu, tetapi anak cucu mereka terbengkelai. Kita abaikan. Buat apa kita kerja untuk mereka, tapi mereka kita buang. Bukankah hidup itu seharusnya seimbang? Dalam Tuhan ajari kita. Tuhan itu kasih kita hikmat dan wahyu. Tuhan itu mengajarkan kepada kita bahwa bekerja itu juga adalah mandat Allah. Tapi menjadi orang tua itu panggilan Tuhan. Anak itu adalah titipan. Makanya yang bujangan juga dengarkan. Jangan punya pikiran, jangan punya pandangan tentang seks seperti yang dunia hendak ajarkan. There's so much responsibility in a sexual life. Begitu banyak tanggung jawab di dalam kehidupan seksualita. Itu bukan hanya perbuatan fisik. Tapi dari itu Tuhan akan meminta keturunan ilahi. Dari prokreasi itulah muncul manusia-manusia baru dalam hidupmu. Yang muda-mudi pelajari. Seks bukan hanya rekreasi di dalam pernikahan. Tapi dia procreation, dia menciptakan sesuatu. Dan orang tua juga mari kita hari ini kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa anak-anak itu adalah titipan Tuhan pada kita. Glory kita nanti suatu hari bukan di karir kita. Kemuliaan kita bukan duit berapa banyak investasi kita, aset kita. It's how your children live according to His will. Bagaimana anak-anakmu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Percayalah kalau Anda besarkan anak Anda, meskipun uangnya pas-pasan, kalau anak Anda jadi, mereka bisa cari uang sendiri. Tentunya tidak disarankan untuk hidup foya-foya, upgrade lifestyle melulu. Tentunya kita harus pikirkan panjang nih ke depan. Tapi ya jangan pelit jadi orang, semua itu ada hikmatnya. Kalau kita bisa menabung dan kita bisa meninggalkan suatu warisan, aset atau apa kepada anak-anak kita, ya puji Tuhan bonus-bonus untuk mereka. Tapi sebenarnya hidup anakmu tidak bergantung itu loh. Hidup anak Anda itu bergantung teladan Anda. Dan iman Anda kepada Tuhan itu bisa ditularkan atau tidak. Kalau mereka punya itu dan mereka bisa respect hidupnya sendiri. Keluarga Anda tidak harus bermula seperti Ayub, very rich atau kaya raya. Tapi kalau keluarga Anda digiring dengan benar, maka anak-anak Anda nanti suatu hari pasti akan tambah kaya, tidak akan jadi tambah miskin. Halal lagi kekayaannya. Anda tidak usah khawatir. Sebab Tuhanlah yang memberkati karir. Mitos papa mama adalah, aku harus cari duit sebanyak-banyaknya. Udah, anak-anak jangan ganggu papa. 7 hari seminggu aku bekerja, gak punya waktu untuk putra-putriku. Ini semua juga untuk kalian. Tapi anak gak ngerti, anak maunya waktu dengan kita. Apalagi kalau masih kecil. Gak usah kejar ini seperti kesetanan demi mereka. Kejarlah mimpimu dengan Tuhan, miliki hikmat atur waktu, tapi perhatikan mereka. Luangkan waktu dengan putra-putrimu. Sebab tidak perlu Anda membakar diri, mengorbankan diri, Anda absen sama sekali, supaya ini nanti mereka terima. Sebab nanti ujungnya, anak tidak cari itu kalau hati mereka murni. Kecuali kalau anak memang sudah mati rasa sama papa mamanya. Akhirnya duit-duit melulu. Anda akan melihat di situ permulaannya. Anak itu waktu kecil dan masih polos. Bukan itu yang dia cari. Tapi ujungnya karena sudah rusak. Dan rusak hatinya. Karena kurang kasih membuat dia jadi pergaulan yang salah dan sebagainya. Akhirnya papa mama pun tidak mau. Money only please.
Itu anak yang sudah rusak, itu spoil kids. Itu anak yang sudah manja, itu anak yang sudah salah. Pada dasarnya setiap anak yang dititipkan kita bermula polos. Kalau sampai anak itu akhirnya sudah tidak lagi menuntut waktu sama papa mamanya, menurut saya anak itu sudah sakit mah. Gambar dirinya sudah rusak. Dan sudah dirusak oleh dunia. Jadi papa mama, no need, just your money please. Just your money. Pada dasarnya semua anak waktu kecil pasti mau mami daddy, bukan money. Karena mereka belum ngerti gunanya uang. Nah, bisakah kita tangkap momentum itu dan kita kembangkan dalam diri mereka sambil kita mencari nafkah? Bisa enggak? Tapi orang tua lah yang seringkali menjadikan anak-anaknya sakit mah. Gambar dirinya lenyap. Sudah tidak ngerti tentang hubungan. Biasanya anak seperti itu nanti, sekalipun berhasil karirnya, dia selalu gagal dalam hubungan. Karena dia tidak punya patron dan papa mamanya tidak menjadi pengajar yang benar dalam hidupnya. Teladan dia tidak punya. Dan sudah terlanjur salah kaprah. Saya ngomong gini, tidak ingin menjadi seorang downer, orang yang membuat Anda jadi, aduh pesimis, tidak. Ini adalah fakta. Tapi selalu dalam Tuhan ada jalan. Namanya Yesus sendiri berkata, akulah jalan. Selalu dalam Kristus ada jalan. Jangan pernah putus asa, everything, anything, apapun di dalam Tuhan selalu bisa di reverse. Selalu bisa dibalikkan trennya. Tuhan itu memberkati ketaatan. Tuhan itu memberkati iman. Selama Anda beriman hari ini, tidak ada kata terlambat. Selama Anda mau taat, kita mau taat pada Tuhan. Dan apa yang firman ajarkan, apapun selalu bisa ditunggang balikan. Bahkan tawanan pahlawan pun bisa direbut kembali, kata firman. Bulu patah terkulai pun tidak akan dipatahkan. Sumbu yang sudah pudar nyalanya pun sudah habis, sumbunya itu sudah gosong pun bisa nyala lagi kalau dalam Tuhan. Karena di dalam Kristus itu ada yang namanya supernatural blessing. Apapun yang bergeser ke kiri mungkin ke arah yang salah, bisa kembali digeser ke kanan. Apalagi tahun ini kita cetuskan menjadi tahun bergeseran, tahun mujizat, berarti anything, everything can still change. Amin Bapak Ibu Saudara. Kembali ke ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lalu ayat 3, saya mau bicara tentang kekayaan Ayub. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Nggak tahu sekarang kalau kambing 1 ekor itu kalau lagi dijual pas Idul Adha itu berapa duit. Domba, mungkin domba lebih mahal ya dengan bulunya semua wool itu, apalagi kalau domba yang ras. 3.000 ekor unta, hitung sendiri deh. 500 pasang lembu, 1 sapi itu berapa juta. Dan ini kalau sapinya itu yang wagyu kali berapa. 500 keledai betina dan budak-budak, ini adalah hewan-hewan transportasi. Keledai betina zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada engine. Jadi setiap keledai itu adalah mata pencaharian. Kalau Anda lihat sekarang pun masih ada di Israel, di negara-negara Arabia, orang-orang pakai unta, keledai semuanya itu naik ke punggungnya, perlu bayar. Itu adalah bisnis. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jangan kita iri kepada kekayaan orang lain kalau kekayaan itu diperolehnya lewat kebijaksanaan. Tidak pernah waktu saya baca ayat pasal pertama Ayub ini, orang ini foya-foya sekalipun dia kaya raya. Orang ini pasti menginvestasikan kembali, dia tahu mana yang harus dihabiskan, jangan kau simpan gandum yang harus kau makan. Jangan juga jadi orang yang kaya raya, istilahnya nih saya nggak ngomong soal fashion, tapi kaya raya tapi singletan. Makannya begitu, nggak pernah mengupgrade apa-apa, keluarganya sengsara, padahal uangnya tak ternilai di bank. Buat apa? Duduki kekayaan sampai kau mati. Ada gandum yang harus kau makan. Please jangan disimpan. Let your family eat. Jangan berangus mulut lembu yang sedang membajak. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Eat, kata Tuhan kepada Petrus. Sembelih dan makan. Enjoy it with your family. Jangan pelit. Ya, lawan kata jangan foya itu bukan pelit. Tapi hikmat. Ada gandum yang harus kau makan. Tapi juga ada benih yang jangan kau bawa pulang. Ada benih yang ketika Anda terima, kau kembali taburkan. Ada porsi untuk memberi. Ada porsi yang kau tabung dan kau investasikan. Apakah dalam aset atau kita investasikan kembali ke bisnis? Kesalahan orang-orang kuno biasanya adalah semua balik ke bisnis, keluarga dibuat starvation atau kelaparan.
Karena dia mengejar supaya bisnisnya jadi besar. Tidak dengan cara gitu, mengejar berkat. Dengan susah payah mengikutinya, apalagi kau buat orang lain susah. Ya. Ada porsinya untuk memberi. Itu bukan untuk bisnis, bukan untuk keluargamu. Itu sesuatu yang kita taburkan kembali. Ada gandum yang Tuhan taruh di tanganmu, bukan untuk kau makan. Tapi kau taburkan. Bukankah Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur, kata firman Tuhan? Tapi ada benih yang jangan kau taburkan, kau makan. Saya percaya, meskipun tidak ditulis begini, mungkin pikiran saya jauh, atau saya baca gini, itu saya pikirannya kok bisa ya? Orang ini punya 7.000 ekor kambing domba. Kalau saya ada kalkulator dan saya tahu harga pasar, tak hitung tuh. Domba berapa satu biji? Itu buat wool terus itu, ini kan supplier tekstil. Saya pernah lihat waktu saya ke New Zealand dulu, puluhan tahun lalu, ngajak anak saya masih kecil jalan-jalan. Mereka membuat wool dari domba itu bisa nurut gitu, diam aja, diambil bulunya. Wah itu pasti mahal itu. Saya mikir-mikir, Ayub ini gimana ya, dia itu menghandle business affair-nya dia, urusan-urusan bisnisnya. Saya rasa orang ini bijaksana. Kalau Alkitab mengatakan orang itu saleh dan jujur, jujur tidak sama dengan bodoh. Ya, Tuhan tidak berkata dia itu polos, dia itu jujur. Itu etika, itu karakter. Tapi karakternya itu berdasar takut akan Allah, ia takut akan Allah dan dia menjauhi kejahatan. To fear the Lord is to flee all evil. Takut akan Allah itu menjauhi kejahatan. Dari situlah permulaan hikmat dan wahyu. Bukankah hikmat bermula dari takut akan Tuhan? Segala pengetahuan. Orang itu saleh dan jujur. Makanya orang suka kerja sama-sama dia. Dia bukan tipe orang yang ciak uang orang lain. Dia orang yang kalau dalam bisnis selalu memikirkan win-win. Apa yang aku mau kamu untung, aku juga mau untung. Aku tidak mau untung sendiri. Kalau aku untung sendiri lama-lama aku lonely. Aku juga mau kamu untung supaya kita langgeng sampai akhirnya. Supaya nanti kita tidak perlu gonta-ganti partner lagi. Gonta-ganti kongsian. Orang ini cengli sekali bahasa Hokian. Orang yang sangat-sangat mudah untuk diajak kerjasama. Ya. Orang itu saleh dan jujur. Semua orang cari dia mungkin. Apa-apa cari dia. Kalau saya lihat di sini di ayat 3, dia punya industri itu macam-macam. Yang dari woolnya, yang dari transportasi ada, yang dari macam-macam nih. Saya ingin sekali untuk Anda tidak anti dengan yang namanya prosperity. Saya tidak percaya prosperity gospel, Injil kemakmuran, bahwa ikut Tuhan tuh dapat itu, dapat ini. Oh enggak ya. Ikut Tuhan itu ada suka dukanya. Meskipun kadang sukar, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Tuhan pasti selalu sembuh? Enggak tentu. Ikut Tuhan pasti selalu kaya? Enggak tentu. Banyak anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya pas-pasan. Cuman kita jangan jadi orang yang sirik, silau dengan berkat orang lain. Saya ingin tunjukkan bahwa kalau kita handle our business matters well, berkat itu ada. Dan selalu ada isan yo isan kau. Ada gunung, selalu ada gunung lain lebih tinggi. Hai Bromo, jangan kau iri sama Semeru. Be happy. Belajar untuk senang melihat orang lain diberkati. Waktu saya baca ayat 3 ini saya berkata kalau bisa ya. Andai kata Ayub ada ya, suruh dia bicara di Biskon kemarin. Memang dia sudah mati. Ini orang pasti dahsyat sekali. I would like to know. Tapi yang pasti saya belajar sesuatu. Saya bacakan aja, Anda tidak usah buka. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Jangan anti prosperity kalau itu dari Tuhan, kalau itu dikelola dengan bijaksana. Bunyinya begini, Amsal 11 ayat 24-25. Ini bicara tentang dunia bilang good luck. I don't think so, ini bukan luck. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Pelit tuh orang. Duitnya banyak. Pelitnya luar biasa. Kalau bisa tuh everything. Kalau bisa itu keju dipotong lagi lebih tipis lagi itu keju yang lembar-lembar itu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Kok bisa? Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Jangan iri sama orang yang dilimpahi sama Tuhan. Dia diberkati karena Anda tidak tahu. Dia memberi banyak berkat. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jangan buat jalanmu susah. Prosperity itu ada. Kemakmuran yang dari Tuhan itu ada, hai papa mama. Tapi itu yang pasti bukan dengan mengorbankan anak-anakmu. Dan mengorbankan waktu dengan mereka. Sebab Tuhan tidak berkenan. Itu yang disebut susah payah, tidak perlu mengikutinya. There is no blessing in that. Saya selalu ajarkan kepada orang-orang yang ada, yang saya temui. Apalagi anak-anak muda yang suka begadang malam, saya bilang, tidak ada berkat malam hari. Kau pikir malam-malam, bukan berarti anti lembur.
pekerjaan kami itu selalu mengharuskan kami ngelembur melulu. Sungguhan, pekerjaan pelayanan kita ini tidak mudah. Menghandle 255 gereja. You think it's easy? Lebih baik menghandle aset daripada menghandle orang. Orang itu 1001 masalah. Kami ngelembur terus. Semua gembala-gembala, hamba Tuhan, semua full timer kita. Ngelembur terus. Tapi kalau Anda tidak tidur di waktu tidur, makan di waktu makan, bangun di waktu bangun, bangunnya jam 11, apalagi anak-anak muda bangunnya jam 12, there's no blessing karena Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan kita pengkhotbah semua indah pada waktunya. Nya itu bukan waktunya Tuhan saja, N-nya huruf besar. Kalau Anda baca di pengkhotbah, N-nya huruf kecil, waktunya. Everything is in its time. Di waktunya. Waktunya makan ya makan. Waktunya tidur ya tidur. Waktunya di gereja jangan terus cek bisnisnya, cek stoknya kalau Anda memang selalu terpaku dengan stok market. Percuma tuh. Matikan aja. Waktunya mbah, waktu ibadah. Semua itu indah pada waktunya, in its time, bukan in his time, only in its time. Semua itu indah. Karena itu papa mama tidak perlu berlebihan. Lembur silahkan, tapi jangan korbankan keluarganya. Karena Anda imam. Ya, lanjutkan sedikit sekarang di ayat yang keempat. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Ini bukan wild party, ini bukan party-party yang apa namanya wild itu apa? Yang liar. Zaman sekarang ya, kalau memang ada keluarga-keluarga yang berduit, anak perempuannya mau di Sweet 17-in silakan, tapi saya kasih pesan, hati-hati dengan after party ya. After party-nya kalau sudah DJ-nya keluar, lampunya. Saya rasa lebih baik tetap harus ada presence orang tua ya. Tetap ya. Kalau bisa, siapa saya emangnya berhak untuk menentukan partimu. Tapi kalau bisa ya sudah party. Kenapa sih sekarang itu ada party, ada after party. Berarti partinya gak berhasil dong, harus ada after party. Aneh sih, saya gak tahu sih. Cuman sorry ya kalau saya menyinggung siapa-siapa. Sebenarnya gak usah sih. Karena itu lebih banyak anak-anak muda kalau kumpulin jadi satu, gak ada presence orang tua, meskipun sudah pada rohani tetap bahaya. Itulah sebabnya ada penjagaan ortu itu penting sekali. Pebisnis enggak ke gereja, kau kehilangan imamat lah, udah gitu aja, silahkan. Bisa berhasil kok. Enggak butuh gereja untuk bisa sukses bisnis. Go ahead. Tapi untuk sukses hidupmu, you need the church. Ini bukan after party itu, sebab pada waktu dia sama-sama anak-anak laki-lakinya itu ngadakan pesta, mereka itu undang saudara perempuannya. Kalau cece memenya, mbaknya itu ikut, nggak fun, dia mau rusak, mau mabuk nanti diberitahukan papa mamanya. Kalau dia mau meneguk alkohol tanpa batas, pasti papa tahu. Ayub ini suatu figur yang diteladani dan disegani oleh anak-anaknya. Jadi kalau laki-lakinya cowok biasanya kan lebih berani rusak-rusakan gitu. Kalau ngajak adik-adik perempuannya untuk ikut datang, papa kan pasti akan diberitahukan. Jadi ini pasti bukan pesta-pesta begituan. Saya mikir ayat 4 kok banyak pesta ya keluarga ini. Apa foya? Enggak juga sih, anaknya 10. Jadi at least setahun mereka punya 10 birthday parties. Kalau mereka udah menikah, mereka punya 10 anniversary. Apakah Tuhan anti party? Tidak loh ya. Kalau Anda bisa, monggo silahkan. Tuhan enggak anti. Kalau saya baca di ayat 4 ini tidak ada sentimen Tuhan melawan. Tapi Tuhan justru pakai ini untuk menunjukkan betapa salehnya keluarga ini. Makanya itu saya percaya gereja, saya rasa tetap berkenan untuk gereja itu mengadakan seperti Christmas event. Christmas celebration, peduli amat orang ngomong apa di dunia sana, komentar sih boleh aja. Gereja kita tetap ada pendirian. God is not against Christmas, seperti Christmas events, Christmas parties, Christmas kalau andai kata Ayu tinggal di Perjanjian Baru, dia pasti dengan anak-anaknya itu adakan Christmas celebration keluarga mereka. Tuhan tidak anti pesta. Tuhan tidak anti. Tuhan kepingin kita itu juga bisa menikmati. Coba kalau Anda baca kitab Pengkhotbah nanti Salomo mengatakan, tidak ada yang lebih baik di hidup ini kecuali Anda makan minum dengan orang yang Anda cintai. Jadi Tuhan tidak anti. Banyak orang-orang Kristen itu merasa, wah Tuhan itu, makanya itu banyak orang gak mau jadi anak-anak Tuhan. Kenapa? Ngerasa Tuhannya gak fun. Enggak kok, Tuhan itu gak anti beginian. Tuhan itu anti dosa. Dan dosa itu bisa di pesta, dosa itu bisa di gereja. It's not that. Meskipun tetap harus batas, hati-hati ya. Saya sendiri kalau sudah
dengar lampunya mulai gimana, mulai gitu, saya langsung minggat saya. Saya udah langsung minggat. Ada batasnya, tapi tetap jangan kita kira bahwa dosa itu hanya bisa ada di pesta. Di gereja juga bisa, makanya di gereja itu terus ada yang namanya penyucian lewat firman, terus seperti ini, Anda dibasuh, terus dikasih kebenaran. Ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, nah ini kuncinya, Ayub memanggil mereka. Kalau Ayub gak datang nih, bayangin 10 ulang tahun, 10 anniversary, belum lagi nanti ini itu, aduh itu bisa puluhan. Ayub gak bisa datang semuanya lah, Ayub orang sibuk kan, dia harus urusi semua manajer dan direkturnya. Lalu ketika hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Betapa indahnya, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sekalian sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub selama-lamanya. Saya ingin di ayat 5 ini saya jabarkan, tapi mulai dengan kalimat mungkin anak-anakku, ayat 5b, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Mungkin loh ya, gak pasti. Dan mungkin anak-anakku telah mengutuki Allah di dalam hati. Mengutuki Allah itu gak perlu dengan kalimat aku kutuki Tuhan, gak perlu. Mungkin dengan tindakan-tindakannya yang kurang memuliakan Tuhan. Mungkin dia menyombongkan diri bisa saja. Oh lihat ini aku beli apa. Mungkin gitu ya. Dengan cara begitu dia tidak memberkati Tuhan. Ayub itu berjaga-jaga. Mungkin anakku berdosa. Saya pelajari sesuatu bahwa godly parenting atau orang tua yang takut akan Allah itu akan berkecimpung di dalam arena mungkin dalam hidup anak-anaknya. Jadi kalau di area yang pasti aja Anda goyah. Betapa gagalnya kita jadi orang tua. Sudah tidak bisa jadi pertanyaan lagi apakah kita ini sebagai papa, saya seorang yang berdoa atau enggak. Itu bukan di area mungkin, itu di area pasti. Kalau yang pasti aja belum dipastikan. Betapa banyak PR kita yang ketinggalan. Orang tua yang masih punya simpanan selingkuhan misalnya, itu sudah bukan lagi di area mungkin. Itu seharusnya sudah di area kepastian. Anak-anak Anda tidak boleh ada rasa curiga. Bukan karena Anda tutup-tutupi, tapi memang gak boleh eksis itu di dalam keluargamu. Apa yang pasti sudah terkunci, gak perlu dipertanyakan lagi, itu bukan di area mungkin. Di area mungkin tuh gini loh, standarnya very high, sangat tinggi. Apakah hari ini aku sudah, mungkin ada sesuatu yang belum ajarkan ke anak saya ya. Tentang karirnya suatu hari, anakku sekarang SMA. Di area mungkin. Di area fondasi, sudah mari, udah selesai tuh, udah beres. Gak perlu lagi ragu, gak perlu lagi bimbang. Ayub itu parentingnya tidak di area yang sudah dipastikan. Yang itu sudah dijalankan. Anda tidak perlu lagi mempertanyakan. Tapi di area mungkin. Mungkinkah anakku berdosa? Mungkin ada sesuatu yang lagi, hal lain. Yang masih missing dalam diri anakku. Lah dia masuk hadirat Allah untuk area mungkin itu. Dan kata Tuhan, show me tentang anakku ini. Mungkin anakku jatuh cinta. Tapi dia belum beritahu aku siapa crush terakhirnya. Tuhan, sertai aku nanti saya akan ajak anak saya bicara. Kok saya melihat dia HP-an terus. Nah, kamu HP-an sama siapa sih? Oh enggak Pak, enggak. Ya enggak apa-apa. Di area mungkin itu dia usahakan. Kamu senang sama orang? Iya Pak. Ya, siapa? Siapa? Ini. Oh ya, cantik enggak? Papa lihat. Di area mungkin. Bukan lagi di area yang pasti. Area pasti, bahasa Ibrani, wis mari. It's done, it's finished. Selesai. Bayangin, pekerjaan kan juga sama dalam bisnis. Kalau SOP, sudah SOP. Standar semuanya prosedural. Anda harus mikirkan dari area mungkin. Marketnya di luar sana, potensinya. Potensi anak Anda itu di area mungkin. Temukan itu, doakan itu, ajak bicara tuh. Dia berkata mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ada 3 hal yang dia lakukan. Pertama Ayub memanggil mereka di ayat 5a. Lalu ia menguduskan mereka. Kemudian dia mempersembahkan korban bakaran. Ya, ada 3 hal. Catat dulu yang pertama. Ada 3 hal yang Ayub lakukan 3 hal ini secara konsisten. Di dalam
di dalam keluarganya. Dia lakukan 3 hal. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, ayat 5 kalimat terakhir. Lalu saya tarik ke atas ayat 5a. Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka dan mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Coba katakan Ayub memanggil mereka. Katakan nomor 2, Ayub menguduskan mereka. 3, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anaknya. Amin. Ya. Pertama, imam namanya papa mama. Yang namanya imam harus luangkan waktu sama anaknya. Meluangkan waktu kualitas nomor 1. Saya itu masih terus juggling, terus terang saya confess. Waktu saya untuk berkhotbah itu sendiri persiapan yang luar biasa. Waktu saya dengan anak mulai besar, orang tua saya itu harus bisa juggle waktu. Harus bisa juggling waktu. Lalu belum lagi untuk urusan-urusan yang lainnya. Lalu dengan anak-anak rohani, menurut saya hari-hari ini saya diingatkan Roh Kudus, saya perlu tingkatkan waktu saya bukan dengan anak-anak kandung saya, tapi juga dengan anak-anak rohani saya. Bukan hanya dengan anak kandung saya saja. Saya tiba-tiba tuh on the way kemarin waktu saya terbang, saya baru pulang dari luar negeri kemarin. Saya di dalam pesawat itu saya mulai doakan, Tuhan gerakkan, saya doakan satu-satu gembala-gembala regional. I pray for them one by one. Karena mereka tidak ketemu sama saya, mereka ada di luar pulau, luar kota, semuanya itu on the move. Kalau departemen-departemen di sini kita ada meeting-meeting secara reguler. Saya lagi mencoba menemukan cara untuk bisa saya lebih ketemu dengan sengaja. Kadang-kadang itu karena percaya ya, hati itu percaya ya. Sebagai bapak rohani pun bukan hanya sebagai papa buat keluarga saya. Kadang-kadang karena saya percaya saya sudah mikiri. Tapi tiba-tiba hati saya itu bisa merindukan mereka kemarin waktu saya di dalam pesawat. Saya berkata, Tuhan, aku harus atur waktu. Saya sendiri pun belum lulus. Juggling itu banyak, di tangan saya itu banyak jugglingnya itu. Kalau orang yang juggling dengan buah apel, saya itu kebun buah-buahan di sini. Belum lagi yang langsung dadaan minta temu, saya jarang nolak orang kanker gini minta didoakan, mana mungkin saya tolak. Ya, tapi imam, baik itu di gereja maupun di keluarga, mesti meluangkan waktu kualitas. Dan itu kita harus bisa mengejar shadow sendiri, harus bisa mengejar bayangannya sendiri. Dan Ayub ini meluangkan waktu tentunya dengan keluarganya, dengan istri dan dengan anak-anaknya. Tapi dengan istrinya kayaknya bermasalah ya. Sebenarnya enggak loh. Menurut saya Ayub ini cinta istrinya. Dan dia pasti punya hubungan pernikahan yang sehat. Jangan selalu jelek-jelekkan istrinya. Saya juga protes. Izinkan saya sekarang jadi pengacara istrinya sebentar. Saya tunjukkan ayat 8 aja, buka sama saya 8-10. Saya tunjukkan ya. Kalau Anda di posisi istri ini, kalau Anda tidak sampai mengutuk itu Anda hebat sekali. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Coba bayangkan Anda melihat suami Anda dalam kondisi sekarat kayak gitu. Dan pakai beling garuk gini semua kan darah, itu kan ngeri. Sambil duduk di tengah-tengah abu, istrinya lihat suami tercinta begitu. Coba kalau Anda lihat suami Anda sudah gak bisa gitu, udah dibolongi sini semuanya. Tega ke Anda sebagai istri, bukankah Anda akan berdoa, Tuhan kalau memang kau mau ambil-ambillah, itu bukan berarti bunuh. Maka berkatalah istrinya ayat 9 kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Dia gak tahan. Kutukilah Allahmu dan matilah. Jangan kita besarkan kata kutukilah Allah. Dia gak tahan aja. God, Tuhan mengapa kau beginikan suamiku? Udah Hani, mati. Udah biarin, udah cabut aja selangnya. Aku gak tahan lihat suamiku begini. Jangan lupa loh ya, hari itu 10 anaknya mati. Jadi perempuan, 10 anak dari kandungannya. Anak adopsi aja dicintai, ini dari kandungan sendiri ari-ari. Mati 10-10-nya kena musibah. Lalu dia lihat suaminya gitu. Saya tidak bisa menyalahkan perempuan ini. Tapi dari sini saya terima sesuatu bahwa Ayub imannya lebih kuat dari istrinya. Bukankah seharusnya seorang papa harus spiritually stronger than his wife? Seorang papa harus lebih kuat rohaninya daripada seorang mama. Saya ngomong gini yang perempuan, please jangan marah sama saya ya. Tapi saya rasa Anda setuju kok. Setuju nggak? Ya setuju ya. Yang laki-laki yang bujangan di sini, jangan kau pacari anak orang tanpa kau bangun kerohanianmu dulu. Dan jangan kau langgar kekudusan. Karena suatu hari Andalah defender of holiness in your family. Penjaga kekudusan dalam keluargamu. Itu adalah Anda, dear boys. Dear young men,
cowok-cowok di tempat ini. Dari ayat ini saya baca, saya lihat bahwa Ayub masih tahan, istrinya sudah bertahan. Padahal Ayub yang alami itu, istrinya melihat dia nggak tega. Dia berkata, kutuki dan mati. Ayub adalah seorang yang lebih rohani dari istrinya, imannya lebih kuat. Mungkin istrinya lebih pandai berdoa. Tapi Ayub itu jauh lebih dekat sama Tuhan. Karena itu seorang papa harus menjadi imamat yang lebih besar daripada seorang mama dalam keluarganya. Anehnya di zaman ini sekarang, mama yang suruh pelayanan, papa tidak mau tahu tentang ministry. Laki-laki tidak kelihatan di gereja, kebanyakan perempuan semua yang melayani. Salah. Imam besar cuma satu kalau Anda baca Ibrani, Yesus Kristus. Tapi di dalam keluarga, konteks family, imam besar adalah Yesus, tapi imam yang lebih besar, bukan dari Yesus. Imam setelah Yesus yang lebih besar bagi keluarganya adalah daddy. Adalah husband, hubby, suami. Perempuan juga jadi imam, wakilnya suami bagi family. Kita lihat lagi ya, coba lihat Ayub jawabnya gimana, saya tunjukkan ya. Ngomong soal bertengkar nanti sore saya akan bahas itu hikmat bertengkar nanti ya. Siapa yang suka bertengkar datanglah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Coba kalimat itu saya bedah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini dari kalimat dari semuanya itu, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, berarti he was the greater high priest for his family. His wife was the lesser high priest. Ayub adalah imam yang lebih besar bagi keluarganya. Istrinya imam yang lebih kecil, tetap imam yang luar biasa, tetapi imam yang lebih kecil. Jadi pendoa keluarga itu bukan mama. Papa nomor satu. Sadarkah Anda? Laki-laki di sini harus bangun hidup doamu. Tidak susah kok. Disiplin aja. Anda bisa disiplin nge-gym 2 kali, 3 kali seminggu kok. Demi otot tidak longsor gitu aja. Otot rohanimu, bangun dong tiap hari. Ya, saya coba tunjukkan betapa Ayub mencintai istrinya dan saya rasa dia menjalankan imamatnya dengan benar. Ayat 10, tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Coba katakan, enggak usah dikatakan, saya jelaskan. Engkau berbicara seperti perempuan. Jangan ngomong sama orang sebelah kirimu. Engkau berbicara seperti orang perempuan gila. Itu sofa nanti. Engkau berbicara seperti, dia pakai kata seperti. Dia enggak berkata sama istrinya, kamu perempuan gila. Dia berkata, kamu berbicara seperti perempuan gila. Ayub dalam kesakitan dan amarah, kekecewaan yang luar biasa, tidak membunuh karakter seseorang. Dia hanya menunjukkan perbuatannya. Dia tidak menjadikan itu statusnya. Engkau berbicara seperti orang gila. Bukan kamu gila. Lalu dia pakai kata gila. Gila di sini itu bahasa Inggrisnya, atau sebenarnya bahasa aslinya juga foolish, bukan evil. Dia tidak berkata, kamu itu setan. Jahat, dia tidak pakai kata evil jahat, dia berkata foolish, kamu itu kilaf. Gila di sini itu kilaf. Kamu bicara kayak orang kilaf. Saya admire. Kalau kita sudah marah kan lupa udah. Kamu udah cerai dan sebagainya. Makanya laki-laki, kalau Anda tidak tahan banting. Kalau Anda pernah dulu mengejar orang lalu tidak mau segalanya, lalu patah hati segalanya itu, kalau sekarang aja broken heart Anda tidak bisa handle. Nanti suatu hari broken home gimana Anda handle? Cowok-cowok di sini tidak usah kesusu, tidak usah terburu-buru. Pastikan Anda bangun kerohanianmu. Yang belum menikah maksudnya. Yang sudah menikah, ayo kejar ketinggalanmu. Ya, oke, 3 hal ini saya jelaskan. 1, meluangkan waktu kualitas. Meluangkan waktu kualitas. Ini saya tadi iseng-iseng hitung. Hari ini, tanggal ini, minggu ini, 154 hari sudah kita lalui dalam tahun ini. Saya hitung, masa-masa di mana saya punya waktu kualitas dengan keluarga saya, istri, anak-anak, itu 67 dari 154 hari itu, 43,5%. Saya menurun dari tahun lalu. Tahun lalu di atas 50. Entah waktu kualitas itu saya bicara sama mereka, doa sama mereka, atau saya apa, meskipun fit call, kalau anak saya satu sekolah di luar negeri. Saya selalu hitung dan 67 momen setiap hari, dari 154 hari itu. Saya masih, I'm still okay daddy menurut saya sih. 43,5% waktu saya dengan kualitas dengan keluarga saya. Saya masih ingat hari apa, tanggal mana, saya bicara apa sama anak yang mana. Saya ngomong apa sama mereka, saya masih ingat 67 itu momennya, semua saya catat. I am a committed
father to my family. Saya berdoa supaya Anda tidak usah menjadi seperti saya nyatat segalanya, tapi komitmennya. Saya berdoa supaya kita sama-sama komitmen. Satu, meluangkan waktu kualitas. Dua, menanamkan nilai-nilai firman. Itu yang disebut dengan Ayub menguduskan mereka. Menanamkan nilai-nilai firman. Mesti itu lewat teladan, lewat teaching, lewat pengajaran. Setiap mama dan papa harus bisa ngajar anaknya. Makanya anak kalau tidak berkelakuan benar di masyarakat disebut mereka kurang diajari. Ya, harus bisa mengajari. Plus jangan hanya mengajarkan yang rohani, kasih input sama mereka. Saran saya, papa mama kalau membuat rencana berlibur segala, jangan cuma liburan, tapi ajak anak-anak pergi ke tempat yang bisa menginspirasi mereka. Gak tentu luar negeri, gak semua orang punya kemampuan pergi lebih jauh, tapi Anda bisa keluar kota, misalnya Anda berada di pulau mana, datang ke Surabaya, Jakarta, atau ke Bandung, kemana, Semarang. Anda datang, lalu Anda sekalian tur, anak masih SMP mungkin SMA, turkan aja mereka juga daripada cuma restoran-restoran, kebun binatang nanti mereka cuma lihat kasen-kasennya atau melihat, enggak ya. Tapi Anda juga ajak mereka tur gitu loh. Papa mama itu perlu jadi imamat, berarti juga jadi pengintai bagi masa depan mereka. Turkan mereka di universitas, anakku kan masih SMA, iya enggak telat, supaya mereka punya angan-angan. Supaya bisa angan-angan. Jangan nanti semuanya tanya mau jadi apa, YouTuber, mau jadi terkenal, bukan. Tapi mereka sudah belajar gitu loh. Jadi bawa mereka tur untuk melihat universitas mana, ada harinya. Karena papa mama itu bukan hanya menanamkan nilai firman, tapi mereka juga memberi inputan pada anak-anaknya. Orang tua harus jadi inspirasi, jangan berkata terserah anakku, iman mereka pilih-pilih sendiri. Loh kok begitu? Karir juga mereka pilih-pilih sendiri, memang akhirnya keputusan mereka, tetapi Anda harus menjadi informan. Nanti waktu Anda memberi informasi kan kelihatan itu di wajah mereka dan kelihatan di cahaya mata mereka. Mana yang membuat mata mereka bercahaya? Mungkin dari 7 pilihan atau nggak ada pilihan sama sekali, nggak pernah dipikirkan. Anda nanti akan di-cut sampai tinggal 2-3 pilihan. Jadi anak Anda itu terarah. Jelas gimana aku bisa membangun visi Tuhan dalam hidupku. Papa mama. Mari kita buat goal kalau anak kita masih kecil, nanti kalau mereka SMA ditanya mau jadi apa, enggak tahu. Saya harap dari kecil, anak-anak saya tidak mau saya giring begitu. Saya dan istri saya komitmen kalau mereka ditanya, mereka langsung bisa jawab, mau jadi ini. Meskipun nanti jadi apa, terserah Tuhan, saya ngerti. Tapi mereka punya perencanaan. You harus punya planning. Kasih mereka inputan. Orang tua yang tidak speak up dalam kehidupan anak-anaknya, nanti the world will speak up. Dunia akan bicara dan akan menjadi makhluk kebetulan, circumstances, keadaan yang akan shape atau membentuk mereka, bukan orang tuanya. Buat apa kalau gitu? Dilahirkan lewat kandungan Anda. Sorry ya mama. Buat apa dibesarkan di dalam pengawasanmu? Hai papa. Kalau bukan Anda dan saya yang mempengaruhi mereka. Buat apa ditaruh di rumah tangga kita kalau terserah? Sedangkan mereka di yatim piatu aja, kalau yatim piatu itu bagus, panti asuhan, akan diarahkan. Kamu mendingan sekolah ini, sekolah yang praktis ini, kamu gak bisa sekolah tinggi, tapi kamu ngambil ini, ilmu yang ini, sekretaris dan sebagainya, nanti kamu bisa kerja di mana-mana. Panti asuhan aja pengaruhi. Ini bukan panti asuhan, ini asuhan orang tua. Imam, jadilah imam. Jangan bolos kerja. Pekerjaan itu ada yang dibayar dengan gaji, ada yang dibayar nanti kemudian oleh masa depan anaknya. Pekerjaan itu namanya jadi mami daddy. 3, mendoakan secara spesifik. Ini saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Tapi saya punya guideline-nya for me untuk doakan anak-anak saya. Satu-satu. Saya doakan. Jodoh pun saya doakan. Satu. Dari sejak di kandungan mamanya. Saya punya guideline-nya. Next time aja ya. Tidak hari ini. Tapi Anda temukan formula Anda sendiri mendoakan secara spesifik. Gimana caranya mendoakan anak-anak Anda. Haleluya. Semoga 3 hal ini menjadi berkat besar dalam kehidupan family-mu. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Nyanyi apa ya? Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Mulihkan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini
kerinduanmu, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanmu, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Jangan ada di antara kita yang tertuduh jadi orang tua itu susah sekali, saya mengakui. Jadi papa mama tidak ada yang sempurna, termasuk kami, termasuk saya. Kita pasti akan defisit ini itu. Kelebihan orang tua lain mungkin adalah kelemahan kita. Tapi kelemahan mereka mungkin adalah kelebihan kita. Tapi selalu ada ruang untuk bertumbuh di dalam keluarga. Saya berdoa firman yang dibagikan hari ini juga menjadi suatu pengurapan baru dalam kehidupanmu. Membuat setiap keluarga menjadi functioning, menjadi berfungsi. Tapi dimulai selalu dari kemauan. Orang tua berkata, oke, aku mau berubah. Yang perlu berubah seringkali bukan anaknya. Papa mamanya dulu. Aku gak mau sekeras ini sama anakku. Aku mau lebih komunikatif sama anak mulai hari ini. Lebih cerita, lebih tanya. Bukan langsung ngomong, langsung sikat, langsung marahi. Ekspektasi, tuntutan. Tapi dengarkan frustrasi anaknya. Siapa tahu nanti Anda bisa memberi solusi yang praktis. Saya percaya orang tua kita perlu berubah. Saya rasa ini tidak ada altar call-nya. Karena setiap kita yang sudah jadi orang tua, tahu bahwa kita perlu bertumbuh. Termasuk saya. Firman ini juga untuk saya. Bukan hanya untuk Anda. Tapi saya dorong Anda untuk tangkap momentum ini. Dan pulang Anda perbaharui cara komunikasi dengan anak-anak Anda. Your children are precious. Anak-anakmu berharga bagi Tuhan. Tidak perlu dilakukan lagi, berharga buat Anda. Dan berharga bagi gereja ini.